Okay guys, okay, for today our material is about world mythology, ya kan? Bacanya gitu, pakai sa ya, mythology. Baca dulu world mythology. Lagi-lagi world mythology. World mythology. Mitologi dunia. Mitologi itu apa guys? Gabungan mitos-mitos. Mitos apa mitos? Mitos adalah cerita tradisional yang nggak selalu soalnya ada yang real. dewa-dewa juga, dewa-dewa kayak Anoman kan masih disembah sekarang ya kan. Anoman, Rama, Krishna. Dewanya Hindu yang utama ada berapa guys? Ada 3 ya. Brahma yang menciptakan, terus yang memelihara itu Wisnu, terus yang merusak itu adalah Dewa Brahma itu yang menciptakan, yang memelihara Dewa Wisnu, yang merusak Dewa Siwa. Nah, kalau Rama sama Krishna itu Dewa Wisnu yang jadi yang kaki bunsip. Nah, bukan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu dia hidup lagi, manusia hidup lagi di badan yang lain dan sampai dia mencapai moksa karena banyak dosanya ya kan. Dia harus menanggung dosanya dengan hidup lagi gitu ya, reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu kayak avatar guys. Iya, kayak teman-teman Senggokong kan bulunya bisa jadi ini kan. Nah, itu. Ya, guys, pertanyaan saya dulu untuk karena kita udah ngomongin agama Hindu kan. Saya mau nanya dulu, ini serius, what is it? Tuhannya agama Hindu itu ada berapa? Nggak tahu. Gampang loh pada. 3. Ada 1. Siapa dia? Sang Hyang Widi. Atau Yang Maha Esa. Lah terus Rama, Krishna, Siva, Wisnu itu kage bunsin dia semua. Dia juga itu guys. Ya, kalau dia menciptakan bumi dia berperan sebagai Brahma, dia memelihara bumi dia berperan sebagai Wisnu. Dia merusak untuk meregenerasi dunia lagi, dirusak terus biar di Brahma diciptain lagi sama Brahma. Itu dia jadi Siva. Ya, dia juga ya Sang Hyang Widi. Jadi Hindu itu agama monoteis bukan politeis. Tuhannya cuma 1, Sang Hyang Widi. Oke, mitos-mitos itu cerita tradisional yang gabungin antara fakta sama realitas ya guys ya. Kalau mamanya susah dijelaskan sama ilmu pengetahuan, nah berarti munculkan mitosnya. Kayak contohnya, kenapa sih bawang merah sama bawang putih itu bikin nangis? Nah, bawang merah jahat, bawang putih baik. Nah gitu. Itu mitos guys ya. Biar cerita anak-anak kecil. Legenda si Pitung itu nyata nggak sih? Lutung Kasarung itu. Apalagi legenda mitos-mitos di kita apa aja? Garuda. Burung Garuda. Terus apa lagi? Udah sih. Leak Bali, ya gitulah. Gendruwo segala macam ya. Pokoknya dia cerita tradisional, intinya di situ dia adalah cerita tradisional. Masuk. Kayak kalong wewe segala macam kan belum dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Ya jadi cerita tradisional yang simbolis gitu ya. Kita belum mulai, itu baru ngomongin judul tadi. Iya, judulnya tadi. Oke, kalimat pertama sekarang ya. Kita emang nunggu kamu sengaja. Iya, saya putar-putar dulu. Padahal udah mau diganti tadi. Ini apa yang disusah ini? Susah sekali ini topiknya. Mau diganti tadi. Muter-muter dulu demi Mr. Steven ya. Baca babsannya ya. World mythology. World mythology is a fascinating tapestry. C-nya nggak usah dibaca. Fascinating. C-nya tapestry of narratives that reflects the beliefs and values of various cultures. Oke, mitologi dunia adalah tapestry ini guys, karpet lah. Ya dia diartikan di situ jadi jalinan atau keberagaman ya. Keberagaman yang sangat fascinating, mempesona. Menarik, yang mempesona, bikin penasaran ya. Dari suatu narratives, narasi itu ya cara penyampaian nih guys ya. Narasinya menarasikan ya. Kalau bedanya ini narasi sama story. Ya narasi itu caranya, kalau story itu kontennya, itu aja ya. Ibaratnya narasi itu YouTube-nya, kontennya itu ya story-nya gitu ya. Narasi yang merefleksikan kepercayaan sama values, nilai-nilai berbagai budaya, nilai-nilai keberanian. Kita belajar dari Yudhistira atau Bimasena ya kan. Pasti mitos-mitos itu ada ngajarin kita sesuatu. Wah, mitosnya Sengkuni, jangan jadi cunning atau licik seperti dia.
Arjuna biar apa itu pasti ada maksudnya dari cerita-cerita kayak gitu ya. Cerita Pandawa 5 itu cerita dari mana? Mahabharata. Alright, itu India guys ya. Punya India aslinya dia. Oke. Aman ya? Bawahnya langsung. These myths often encompass a multitude of themes, including creation, okay, heroism, struggle, and the struggle between good and evil. Evil ya, siap. Oke, ini banyak ya. Mitos-mitos ini, mitologi, mitologi sama mitos bisa bedain tadi udah. Mitos itu cerita tradisional. Kalau dikumpulin jadi mitologi. Biasanya mitologi apa gitu? Mitologi Indonesia, mitologi India, mitologi Yunani, kumpulan mitos. Nah, mitologi itu kumpulan mitos. Ya, mitos. Saya nggak suka mitos ya. Saya sukanya mie sedap. Tak terduga ya. This mitos ini sering apa ya mencakup multitude itu kayak many guys, kayak many tapi banyak banget gitu. Banyak lah ini ada ya, banyak berbagai macam atau banyak tema termasuk tema penciptaan ya. Kalau apa ya, kalau Adam dan Hawa bukan mitos ya kan, kita percaya, tapi kan itu kan tidak bisa dibuktikan ilmu pengetahuan, bisa nggak sih? Ilmu pengetahuan ya, kalau bisa detail itu ilmu pengetahuan berarti nggak mitos. Kepercayaan, keyakinan, nah itulah mitos ya kan. Oke, penciptaan, terus heroism, kepahlawanan, ini banyak ya. Kalau pahlawanan lebih banyak kalau mitos kepahlawanan kayak Pandawa 5 tadi. And the struggle, struggle itu ini kesulitan guys, perjuangan yang sulit ya, perjuangan sulit between good and evil, antara kebaikan dan kejahatan ya, perjuangan antara kebaikan dan kejahatan kayak Kurawa sama Pandawa itu kan, kejahatan. Oke, lanjut ya, aman. Alright, for instance, kayaknya little bit Greek mythology is replete with gods like Zeus, Zeus and Hera, who embody human traits and emotions. Okay, for instance ini kayak ini guys. For example, dia cuma lebih formal aja, sama aja artinya ya. For instance, kalau nulis gunakan for instance, jangan for example, biar naik nilainya ya. Greek mythology, mitologi Yunani ya kayak ini guys. Zeus, istrinya Zeus siapa? Hera, ya kan. Hera punya anak nanti Athena, dewi kebijaksanaan. Punya anak dewa perang siapa? Bukan, Ares, dewa pengantar pesan siapa? Anaknya Zeus juga. Hermes, itu tak semua Hermes, itu kan anaknya Zeus, anak Zeus. Dewa pengantar pesan. Kratos itu sama statusnya sama kayak ini, sama kayak Herakles. Kalau di Yunani dia disebut Herakles, bukan Hercules. Herakles ya kan, mitologi Yunani ya kan, diceritakan oleh orang Romawi, ganti nama jadi Hercules gitu guys. Gimana maksudnya Kratos nih? Iya, Kratos. Soalnya kalau di Kayaknya Kratos nggak ada loh di mitologi. Oh, kayak nyambung ya. Tapi menurut saya dia kayak ngikut aja. Dia bikin film, bikin game, dia Kratos ada apa namanya, karakternya dimasukin situ. Tapi sebenarnya di cerita mitologi Yunani itu nggak ada Kratos. Adanya Herakles itu. Oh ini sir, dewa kekuatan dalam mitologi Yunani. Fiksi dalam game. Ya fiksi dia, nggak masuk di cerita awal gitu loh. Kalau cerita awal kan ada, ya yang terkenal ada Athena, itu dewi kebijaksanaan. Kalau di mitologi Yunani intinya gini guys, dia dibagi jadi 3 dunianya. Kalau dunia langit itu dipimpin oleh Zeus, right? Sama bumi juga, langit bumi. Kalau lautan dipimpin oleh saudaraan 3 serangkai ini, siapa? Ayo guys, halo. Siapa? Kan dibagi 3 tuh. Kalau di mitologi Yunani, dewa besarnya ada 3. Siapa aja? Zeus, yang langit dan bumi Zeus. Terus yang memimpin laut-laut siapa? Memimpin kelautan. Poseidon, ya kan? Baru satu lagi tuh dewa neraka atau dunia bawah. Dewa Hades, itu yang dihajar sama Hercules. Iya, salah sendiri milih topik ini ya kan?
Oh my god. Yes. Oh my god. Oke. Menunaikan keinginan. Guys, ada kata-kata, wah wanita itu sumber bencana. Itu sebenarnya dari mana? Mitologi Yunani. Ya, dari fakta aja sih. Ceritanya gimana? Ceritanya bagaimana? Dari fakta aja. Ceritanya gimana? Jadi, nah, Itu sampai skala ini. jadi gini, si Zeus itu mau menjebak manusia. Jadi kan ceritanya panjang dari Prometheus nyolong api pengetahuan buat manusia itu. Si Zeusnya pengen balas dendam gitu loh sama manusia. Dia menciptakan satu manusia cewek cantik yang namanya Pandora. Oke. Dewi masih ini ya penciptaannya si Zeus ini, dan dia dikasih kotak. Pas ulang tahunnya Pandora dikasih kotak, pokoknya ini kotaknya kan indah nih. Ya, saya menghadiahkan kotaknya aja. Jangan pernah dibuka. Ya, karena penasaran dibuka, isinya kejahatan dunia keluar semua. Itulah kenapa wanita sumber kejahatan ya, karena dibuka kotak Pandoranya ini. Ya, makanya ada istilah kotak Pandora. Kotaknya si Pandora itu manusia, guys. Manusia ciptaan Zeus. Alright. Ya, kotak Pandora. Pernah denger ya? Oke, what is it? Oke, terus ada mitologi Repletes. Repletes itu ya full of gitu ya guys ya, dipenuhi dengan tuhan-tuhan seperti Zeus sama Hera. For your information ini cepat aja guys. Sekarang udah nggak ada lagi Zeus sama Hera di Gunung Olympus itu, udah orang-orang udah nggak percaya lagi semenjak munculnya Socrates, orang gila dari Yunani yang merupakan bapak filsafat dunia. Socrates itulah yang membunuh si Zeus, agama Zeus segala macam, karakternya Zeus dibunuh oleh si Socrates ini. Tapi pada akhirnya Socrates ini harus dituduh kafir ya kan, kafir karena agamanya Zeus ya kan, disuruh minum racun. Tapi ketika dia mati, dia meninggalkan satu murid yang sangat hebat namanya Plato. Kalau pernah dengar Plato, nah nanti Plato punya murid lagi Aristoteles yang akan menjadi mentornya raja dunia, yaitu Alexander Agung. Yes, ya, yang menghancurkan agama-agama si Zeus ini ya ini si Socrates, karena nggak masuk akal. Hera itu berantem loh sama Alkmene. Alkmene itu ibunya Herakles. Gara-gara Zeus suka sama manusia kan, selingkuh, muncul anaknya kan si Hercules itu. Si istri utamanya si Hera ini cemburu sama si ini, ya kan? Masa Tuhan begitu? Ya, nggak masuk akal. Ya, gampang dihancurinnya gitu ya, diruntuhkan oleh si Socrates itu ya. Alright, dia yang mewakili sifat. Traits itu sifat-sifat ya guys ya. Kalau kalian ngomongin karakter itu beda. Karakter itu ada 3, sifat, nilai, sama pengalaman. Jadiin satu jadi karakter. Kalau sifat doang, traits bahasa Inggrisnya. Sifatnya dia ini gini, itu trait. Kalau kamu gabungin sama nilai hidupnya atau prinsipnya dia, sama pengalaman dia, itu karakter, jadi karakter. 3 in 1 ya. Oke. Yang mau lagi sifat dan emosi manusia. Oke, baca lagi. Similarly, Hindu mythology, features a vast array of deities. Deities juga nggak apa-apa, deities such as Vishnu and Shiva, each representing different aspects of life and existence. Similarly, sama aja kayak gitu ya maksudnya ya. Demikian pula Hindu mythology, mitos mitologinya Hindu, features itu kayak fiturnya, berfitur, ini menampilkan lah bisa juga. Ini fiturnya ini ya, gitu kayak apa dulu ya, yang melekat sama dia adalah guys, vast array. Vast itu tak terhingga guys, banyak yang tak terhingga. Kalau mamanya luas tak terhingga, dia bilang aja vast. Kalau besar kan big ya, kalau luas kan large ya, luas banget sampai mau ngomong tak terhingga, vast. Vast. Kalau array itu ininya, array of tadi ya, berbagai macam ya, array of itu berbagai macam, badan itu banyak dewa seperti di Hindu tadi Vishnu, Shiva sama Brahma ya kan. Each representing different aspect of life and existence. Masing-masing mewakili aspek kehidupan dan keberadaan yang berbeda. Pokoknya dia kage bunsin dari Sang Hyang Widi. Tuhannya orang Hindu cuman satu guys. Jangan bilang Tuhan Hindu itu ada banyak. Itu Vishnu, Shiva, Brahma, Anoman segala macam itu cuman kage bunsin dia semua. Kage bunsin itu pembelahan diri kayak Naruto loh, kage bunsin. Oke ya. Kalau nggak percaya tanya ke Bali. Saya udah pernah ke Bali, udah pernah nanya, makanya saya kaget. Alright.
in addition, wait. Ngomong-ngomong tentang Bali, Bali itu 95% orang Majapahit loh, 95%. Jadi sisa suku aslinya Bali itu suku Trunyan di Kintamani. Ya, jadi waktu runtuhnya si kerajaan Majapahit, orang-orangnya pada ngungsi ke Bali karena dia itu daerah kekuasaan dia juga. Majapahit dulunya kerajaan apa, guys? Mataram. No, Mataram. Jadi asal ngomong aja biar kelihatannya. Asal ngomong aja. Singosari dulu ya, guys. Singosari, salah satu tokohnya di Singosari itu ada Raden. Ya, Singosari lawan Kediri, menang Singosari, tapi dilawan lagi, sama Raja Kediri. Dia menang nih Kediri nih. Terus si Raden Wijaya itu minta bantuan sama ini loh Mongol. Sebenarnya bukan minta bantuan sih, dihapusi, diadu gitu loh. Pasukan Kubilai Khannya diadu sama Kediri, menang lagi dia. Nah setelah menang tuh, Kubilai Khannya dihianati oleh Raden Wijaya ini. Raden Wijaya bikin kerajaan sendiri namanya Majapahit. Begitu guys. Alright. Okay. In addition, Norse mythology introduces figures like Odin and Thor. Okay, who navigate a world filled with giants and monsters. Selain itu tambahannya ya, Norse itu ya ini guys ya, daerah di Skandinavia itu ceritanya atau budayanya, kalau ngomongin daerahnya itu Nordik aja. Budaya Nordik, cerita di Nordik sana. Nordik itu ada 5 negara, apa aja? Norwegia, and then Swedia, Finlandia, Norwegia, Swedia, Finlandia, Swedia, sama Islandia. 5 negara aja. Oke, di sana nggak ada Zeus sih guys. Cerita Zeus itu nggak dari situ. Di situ cerita Loki, Odin, Thor itu loh. Itu dari situ. Nah kalau kata bagi orang Nordik itu kalau maunya ada petir itu Thor lagi mukul palunya jeder gitu. Iya, asli itu dewa, salah satu dewa ya. Jedar. Thor, ya itu beda daerah ya. Kalau yang di Avenger itu ini, pernah nonton Avenger ya? Avenger ada Odin ya, masuk situ ya. Tapi nggak cuma Nordik sama Yunani yang ada dewa-dewanya, di Surabaya juga ada dewa. Dewa 19? Dewa itu. Keren itu dia, Dewa 19 ya. Oke, selain itu mitologi Nordik memperkenalkan tokoh-tokoh seperti Odin dan Thor yang menjelajahi dunia yang penuh raksasa dan monster ya, salah satunya Loki. Loki sebenarnya anak monster ya guys ya. Loki itu anaknya Odin tapi sebenarnya dia anak monster. Oke, pokoknya nonton aja inilah Avenger ya. These mythological stories serves not only as entertainment but also as moral lessons that guide individuals in their lives. Oke, cerita-cerita mitologis ini berfungsi ya, melayani atau berfungsi ya, not only tidak hanya sebagai hiburan saja, but also tapi juga sebagai lesson, pelajaran yang moral ya, pelajaran moral that guide individuals yang bisa membimbing individu dalam kehidupan mereka ya, kayak Arjuna tadi sifat-sifatnya kita tiru, keberaniannya segala macam, right? Okay, and then furthermore, the study of world mythology foster a deeper understanding of human nature and the universal themes that connect us all. Connect us all, ya, sambung bisa. Nggak harus ya tapi ya guys ya, nggak wajib penyambungan itu ya. Furthermore, selain itu, the study, pelajaran tentang mitologi dunia ini mendorong apa guys? Mendorong pemahaman yang lebih deeper ya, pemahaman yang mendalam dari sifat alami manusia ya kan, ada sifat-sifatnya semuanya, bawang merah bawang putih juga ada sifatnya, Arjuna, Nakula Sadewa juga ada sifatnya, and the universal themes, dan tema universal yang menghubungkan kita semua. Oh, kebaikan nilai kehidupan di Indonesia sama di India itu sama aja, ternyata harus memberi sesama. Guys, for your information, Krishna yang jadi kusirnya si Arjuna waktu mau nyerang Kurawa itu siapa sebenarnya?
Itu Wisnu, itu Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pernah jadi, Dewa Wisnu itu punya 2 avatar, 1 Rama, 2 Krishna. Rama itu yang Sita itu loh guys, Rama Sinta itu loh. Yang istrinya diculik sama Ravana, Rawono. Nanti ditolong sama Anoman, Rama Sinta. Wah, itu dewa. Sebenarnya dia Dewa Wisnu itu. Rama Sinta kan diculik Rawana tuh, ditolong sama itu. Itu sebenarnya Rama itu si Dewa Wisnu yang berubah diri jadi manusia, avatarnya. Terus waktu pas Ganesha Dewa Gajah itu, gua belum tahu. Tapi setelah kamu tanya sini, ini Ganesha dekat ini. Kursusan Ganesha ini. Ganesha Force. Terus terakhir. Ya, habis ya. Dia itu sebenarnya yang punya dewa juga. Oke. Engaging with these myths enriches our cultural knowledge. Mantap. And enhances our appreciation. Buka, P-nya kurang dikit. Appreciation for diversity of human experience. Right, terlibat dengan mitos-mitos ini, mitologi ini, enriches bisa memperkaya our cultural knowledge, pengetahuan budaya kita ya guys ya. Budaya itu kemarin makan dulu. Budaya adalah cara hidup. Oke. Kalau tradisi kebiasaan turun menurun. Tradisi. Kalau kebiasaan yang pada saat itu saja belum terlalu turun menurun, maksudnya norma masyarakat, itu disebut adat. Alright, bisa bedain ya budaya, tradisi sama adat. Ada yang belum bisa? Budaya adalah cara hidup menyeluruh suatu masyarakat, budaya dia. Kalau tradisi itu adalah kebiasaan turun menurun. Kalau adat itu adalah peraturan di masyarakat itu, peraturannya, adatnya. Oke, meningkat apresiasi terhadap keberagaman manusia. Any question? Terlibat dengan mitologi ini memperkaya pengetahuan budaya kita dan meningkatkan apresiasi kita terhadap keragaman pengalaman manusia. Any question? Yes. What? Pertanyaan? What? Any question? Dewa 19 siapa aja? Ada Ahmad Dhani, ya kan? Once. Your question? What? Your question? Nanti saya kasih bantuan guys, apa namanya mitologi yang ada di Indonesia biar nggak terlalu bingung banget. Kayak si Pitung, bawang merah, bawang putih, legenda Lutung Kasaro, Malin Kundang. Itu kan mitologi. Emang ada orang jadi batu? Mitos. Iya, legend. Orang percaya kan, maksudnya back to me. Iya, orang percaya. Jadi kalau dibilang cerita bohong juga agak susah sih. Agak cerita tengah-tengah antara cerita bohong dan cerita masyarakat, cerita tradisional. Tapi kok bisa ya, kayak maksudnya cerita itu ada kok bisa asalnya dari mana? Karena ilmiah juga belum membuktikan adanya. Sama kayak ini Adam dan Hawa, fakta ilmiahnya mana? Nah itu juga mitos. Cuman kita kan nggak bisa bilang itu bohong. Nah jadi kalau dibilang cerita bohong bukan, kurang tepat. Mitos itu cerita tradisional yang simbolis masyarakat, kepercayaan masyarakat. Event penting. Tenggelamnya kapal Pandarwik itu Ada nggak? Ada bangkainya nggak? Ketemu nggak? Kalau nggak ada mitos. Sebentar, Ismail gini-gini di Ka'bah terus muncul air itu kan juga mitos. Emang ada fakta ilmiahnya? Yang mana? Ada airnya? Enggak, maksud saya adalah apakah benar dipukul sama kakinya si bayi ini? Gitu loh. Oh yang di Ibaratkan mitos itu gini aja kalau dalam Islam, mutasyabihat. Iya kan? Apa itu? Sesuatu yang apa sih mutasyabihat itu? Mutasyabihat itu sesuatu yang masih dipertentangkan Di luar nurul lah ya, tapi kita yakini gitu loh, di luar nurul. Iya. Tapi itu bisa dibuktikan mutasyabihat menjadi mutlak ketika ada ayat yang menguatkan. Oke, mitos seperti ya. Nah, beda mitos sama legenda, guys. Legenda sama itu legend kan cerita masyarakat, cerita tradisional. Legenda juga cerita tradisional, cuman nggak terlalu dia ada buktinya, cuman agak dibesar-besarkan aja. Karena generasi ke generasi, ini hebat sekali kalau di Lombok itu apa, guys, yang
di Kalimantan ini Panglima Burung. Panglima Burung. Ya kan, ini cerita ke ini dibesar-besarin karena kagum banget kan. Ini cerita ini dibesar-besarin lagi, besar-besarin. Akhirnya setengah fantasi, tapi sebenarnya itu lebih fakta lah daripada mitos. Legend itu. Makanya Ronaldo itu legend, ya kan? Messi itu akan menjadi legend. Ya. Kenapa legend? Karena nanti akan generasi kita selanjutnya akan membesar-besarkan. Ya. Dulu ada pemain bola luar biasa ya, robot, ya kan? Ronaldo yang satunya alien, Messi, ya. Gitu. Alright, oke. Langsung ya. Face to face. Alright. Kira wong iki. Ciro lupa. Alright. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Free choice, sir.